Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rona Wirdatriani dengan NPM 21130230007 akan mempresentasikan materi pada mata kuliah PBTIK dengan KD 3.12, yaitu menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Baiklah, materi pertama saya akan memaparkan tentang pengertian larutan buffer. Jadi, larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti karena penambahan asam atau basa maupun pengenceran. Larutan ini disebut juga dengan larutan buffer atau DAFA. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai contoh reaksi kimia yang merupakan reaksi asam basa. Sebagai contoh, reaksi beberapa enzim pencernaan dalam sistem biologis. Enzim pepsin yang berfungsi memecah protein dalam lambung dan hanya dapat bekerja optimal dalam suasana asam, yaitu pada pH sekitar 2. Kemudian komponen larutan penyangga itu dibagi menjadi 2 dengan larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang pertama kita akan membahas tentang larutan penyangga asam. Jadi larutan buffer asam mempertahankan pH pada suasana asam yang nilai pH-nya kurang dari 7. Larutan buffer asam terdiri dari komponen asam lemah atau Ha dan basa konjugasinya atau amin. Adapun reaksi ionisasi yang telah saya paparkan dalam prezi, yaitu ionisasi senyawa CH3COOH yang berubah menjadi CH3COO- dan H+. Dan larutan seperti ini dapat diperoleh dengan yang pertama mencampurkan asam lemah atau Ha dengan garam basa konjugasinya yang dapat terionisasi menghasilkan ion amin. Dan yang kedua mencampurkan suatu asam lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Kemudian ada pH buffer asam. Untuk mencari pH larutan penyangga asam dari reaksi ionisasi pada CH3COOH yang menjadi CH3COO- dan ion H+, kita dapat mencari Ka-nya. Dari Ka tersebut yang didapat dari konsentrasi ion CH3COO- dikali ion H+ dibagi konsentrasi senyawa CH3COOH. Kemudian dari rumus tersebut kita dapat mengetahui konsentrasi dari H+, dan dari hal tersebut pula kita dapat menemukan pH-nya dengan pH sama dengan pKa min log konsentrasi asam lemah per konsentrasi basa konjugasinya. Selanjutnya kita ke materi larutan penyangga basa. Tadi kan kita sudah membahas larutan penyangga asamnya. Jadi larutan penyangga basa mempertahankan pH pada suasana basa yang nilai pH-nya lebih dari 7. Larutan buffer basa terdiri dari komponen basa lemah atau B dan basa konjugasinya atau BH+. Dan untuk reaksinya seperti yang telah dipaparkan pada prezi yang terjadi pada ion NH4+ dan ion OH-. Nah, larutan seperti larutan penyangga basa ini dapat diperoleh dengan yang pertama mencampurkan basa lemah dengan garam asam konjugasinya dan menghasilkan ion BH+. Kemudian yang kedua mencampurkan suasana basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Adapun reaksinya akan saya paparkan karena di prezi tidak bergerak. Animasinya akan saya paparkan dari PPT seperti ini. Jadi yang pertama ketika kita ion molekul NH3 itu diwakili oleh gambar molekul yang berwarna hijau dan molekul H2O diwakili dengan molekul yang berwarna putih. Ketika molekul NH3 dimasukkan ke dalam sistem yang berupa air, maka akan terjadi reaksi yaitu
NH3 bereaksi dengan H2O menghasilkan ion NH4+ dan ion OH-. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencari rumus atau bagaimana mencari nilai dari pH larutan basa dengan cara Kb sama dengan konsentrasi NH4+ dikali konsentrasi ion OH- dibagi konsentrasi senyawa NH3. Dari rumus tersebut kita dapat mengetahui konsentrasi OH- yang didapat dari Kb dikali basa lemah dibagi konsentrasi asam konjugasinya, sehingga dapat kita ketahui bahwa min log konsentrasi ion OH- itu adalah min log Kb dikurang log konsentrasi basa lemah dibagi konsentrasi asam konjugasinya, sehingga dapat kita ketahui bahwa POH-nya adalah PKB dikurang log konsentrasi basa lemah dibagi konsentrasi asam konjugasinya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Setelah saya memberikan materi, diharapkan murid-murid dapat mengerjakan latihan yang telah saya buat pada yang berjudul kuis materi BAFA. Jadi dikerjakan, ada esainya, ada pencocokan juga, kemudian ada soal ABC, dan soal sebagainya. Harap dikerjakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.